Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat dipertemukan kembali dan diberikan kesehatan. Kali ini saya mengangkat topik penyakit lambung dispepsia atau yang lebih sering dikenal dengan MAH. Bagi teman-teman yang baru bergabung, silakan subscribe, share, dan komen. Dispepsia dalam teori klasik tidak didefinisikan sebagai suatu penyakit tunggal, melainkan sebagai sekumpulan gejala yang terkait dengan ketidakseimbangan atau gangguan pada sistem pencernaan. Istilah ini seringkali dikategorikan dalam teori klasik sebagai Tong Wei Wan atau nyeri epigastrium dan Chung Pi, sensasi penuh di epigastrium. Teori klasik menekankan bahwa dispepsia seringkali disebabkan oleh gangguan pada fungsi sistem limpa lambung yang bertanggung jawab untuk mengubah makanan menjadi energi, vital, dan darah. Beberapa faktor utama yang dapat menyebabkan dispepsia dari perspektif teori klasik. Ini meliputi terjadinya stagnasi di hati yang ditimbulkan dari gaya hidup yang serba instan dan tingkat stres yang berlebihan dapat menyebabkan fungsi hati yang terganggu. Dan pada gilirannya, dia akan mempengaruhi kesehatan sistem pencernaan. Hal ini disebut sebagai energi hati menyerang limpa. Pola makan yang tidak seimbang, di mana konsumsi makan yang berlebihan, makan terlalu cepat, atau pola makan yang tidak seimbang, misalnya makanan olahan, makan terlalu manis atau asin, dapat menyebabkan terjadinya stagnasi makanan dan melemahkan sistem pencernaan. Patogen eksternal seperti dingin dan lembab yang menyerang lambung juga dapat menyebabkan dispepsia. Gangguan aliran energi. Patogenesis dispepsia dalam teori klasik seringkali terkait dengan gangguan aliran energi antara lambung dan limpa yang menimbulkan gejala seperti nyeri, mual, dan muntah. Kelemahan limpa dan lambung. Jika fungsi limpa dan lambung lemah, ini dapat menyebabkan berbagai penyakit pencernaan karena organ ini dianggap sebagai akar kesehatan dalam teori klasik. Gejala dispepsia dalam teori klasik dapat bervariasi, tapi yang sering muncul adalah perut rasa kembung, nyeri atau rasa tidak nyaman di hulu hati, mual, muntah, cepat kenyang atau perut terasa penuh setelah makan, bersendawa, nafsu makan yang jelek, nafasnya bau. Pengobatan berdasarkan teori klasik untuk kasus ini bertujuan untuk memulihkan keseimbangan dan menormalkan fungsi sistem pencernaan. Secara herbal, kita bisa menggunakan jahe. Jahe digunakan sebagai penguat perut dan efektif untuk masalah pencernaan seperti kembung serta mual akibat dingin di lambung. Kunyit digunakan untuk mengobati gejala stagnasi energi hati dan limpa. Temulawak mengharmoniskan lambung dan limpa. Berikutnya, solusi untuk permasalahan ini adalah merubah pola makan dan gaya hidup. Teori klasik juga menekankan pentingnya pola makan seimbang dan kebiasaan makan yang baik. Menghindari makanan olahan atau terlalu manis atau terlalu asin dapat membantu mengurangi gejala. Secara nutrisi teori klasik, edukasi nutrisi sangat penting untuk penderita dispepsia guna menjaga pola makan yang baik dan mencegah kekambuhan. Berikut ini adalah beberapa nutrisi atau bahan alami yang dapat membantu mengatasi dispepsia berdasarkan perspektif teori klasik. Bubur herbal Tiongkok.
Bubur herbal Tiongkok efektif mengurangi gejala dan meningkatkan kualitas hidup penderita dispepsia fungsional. Resepnya adalah beras 1 mangkok, air 8-12 mangkok, dapat dicampur dengan ampela ayam, potongan labu kuning, atau ubi jalar yang mudah dicerna, dan sedikit jahe yang diparut. Manfaatnya adalah labu dan ubi jalar mudah dicerna dan tidak memicu asam lambung. Jahe membantu meredakan mual dan kembung. Ampela ayam kandungan gizinya sangat tinggi. Ini diberikan pada yang kurang gizi akibat gangguan pencernaan. Menghindari makanan pemicu seperti makanan berlemak, pedas, minuman bersoda, dan minuman berkafein. Konsumsi makanan tinggi lemak berlebihan tidak dianjurkan karena lemak adalah pemicu terbesar dari dispepsia fungsional. Mengontrol asupan nutrisi dapat mencegah dispepsia. Mengolah stres yang berlebihan dapat memicu peningkatan produksi asam lambung. Olahraga teratur membantu menjaga berat badan dan metabolisme tubuh, namun hindari langsung berolahraga setelah makan. Demikianlah topik masalah lambung, lebih khususnya masalah mah saya bahas. Jika ada pertanyaan, silakan ajukan di kolom komentar. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Selalu sehat.